Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka lah, mana baca? Langsung aja. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian di sore hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam halaqah rutin mengkaji manhaj tarbiyah ya Rasulullah SAW yang mudah-mudahan bisa kita terapkan ya dalam aktivitas dakwah kita sebagaimana yang sudah tadi disebutkan bahwa dakwah kita tidak hanya sebatas tabligh gitu ya, menyampaikan ilmu, tapi juga tarbiyah. Karena seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dalam dakwahnya ya, sekaligus tarbiyah. Makanya di pembahasan sebelumnya sudah diungkap ya baik itu dalam Al-Quran yang disebutkan secara langsung tugas Rasul itu waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati, membacakan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka. Ini adalah proses tarbiyah, proses pembinaan. Jadi yuzakkihim, membersihkan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kitab ya, Quran dan juga hikmah. Kemudian juga dalam hadis ya sudah diungkap ya innama bu'istu mu'alliman, sungguhnya aku itu diutus sebagai seorang guru ya, seorang pendidik. Nah, kita juga tentu sebagai pelanjut dari Rasulullah SAW meneruskan dakwah beliau ya, maka tiada lain harus dengan menggunakan cara ya, metode atau manhaj beliau. Karena kalau tidak mengikuti manhaj beliau, nantinya akan bisa melenceng ya dari jalur yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW. Ya, atau juga tentu tidak akan mendapatkan keberhasilan dalam dakwah itu. Nanti berubah orientasi, berubah tujuan. Ya, sehingga menjadi mencoreng dakwah itu sendiri. Ya, jadi mudah-mudahan ini selalu menjadi komitmen kita ya, untuk kita terapkan khususnya di lingkungan dakwah kita ya, dalam perkumpulan ini. Nah, di sini dikatakan dalam judul yang baru halaman 19, ilmamatun syari'atun. Ya, jadi ilmamatun itu sekilas ya, ataupun cuplikan sekilas ya, syariah bikamalati, dengan kesempurnaan Rasulullah SAW fi ta'limi, dalam pengajaran, wa khuluqihil azim, dan akhlaknya yang agung, yang mulia. Ya, coba silakan yang mau baca dulu teksnya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza wa nahnu alladhi nuhibbu an natamalla min hadza muallimi awali sifat dari muallimi. muallimil awali wan nabiyyi ummiyil karim min kulli janibin min jawanibi hadihi belum ilaih itu ya. Oh iya, hadihi fil wasaili wal ghayati atau ke wasaili wal ghayati jami'an. Ini la tatasi'u lana tatasi'u, ta yang keduanya pakai tasdid. tattasi'u la tattasi'u lana
hadhihi sifatu Sofahatu, bukan sofahatu. hadhihi sofahatu fi aktsara min an namurra bi ba'di asalibihi asalibihi sallallahu alaihi wasallam fi tadkifi wa ta'limi amal ahdaful kabiri kubro ahdaful kubra allati wajjahu wajah fil madi allati wajjaha ilaiha hadza muallimul kabiru sifat dari muallimu. al muallimul kabiru fadil hadisi anha majalatun ukhra nas'alullah ta'ala maqul bih nas'alullah ta'ala taufiq lin nahwati nuhudi biha. Ya, jadi ini cuplikan ringkas cepat ya tentang kesempurnaan Nabi dalam pengajaran dan akhlak yang mulia. Jadi memang seorang pengajar dia tentu tidak bisa dilepaskan dari akhlak. Karena walau bagaimanapun metode yang paling awal ya sebagai seorang guru, seorang pengajar ya adalah keteladanan dulu. Keteladanan itu ya dari akhlak yang mulia itu. Makanya tidak bisa dipisahkan ya. Hadza inilah wa nahnu hadis sebagai pembuka aja ya. Wa nahnu alladziina nuhibbu an natamalla min hadzal muallimil awwali. Ya kita ya yang menyukai, mencintai ya, menginginkan untuk tamala naon is? Bukan. Ini dari an-natamalla. Kira ku jenuh. Enggak cocok. Mungkin dari imla ya, dari kata imla. Kalau imla itu kan jadi mendikte, menyampaikan pada orang lain. Kalau tamala berarti sebaliknya. Ya, kita ingin mengambil ya ia ingin didiktekan gitu, ingin mengikuti satu persatu gitu dari akhlak Nabi ini, dari metode Nabi ya, dari muallim yang awal ini, guru pertama ya, Nabi Ummi Al-Karim. Jadi walaupun beliau itu ummi, tidak bisa baca tulis ya, tapi beliau adalah guru yang mulia ya, min kulli janibin min jawanibi hadihi, dari setiap sisi, dari sisi petunjuknya, fil wasail ya, baik dalam sarana ya, dalam metode, wal ghayati dan juga dari sisi tujuan, jami'an seluruhnya. La tatasi'ulana hadhihi safahatu. Lembaran ini, lembaran dalam kitab ini tidak memadai untuk kita ya, li aktsara min anamura bi ba'di asal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih banyak dari apa yang kita lalui ya dengan sebagian metode-metode Nabi fi taskifi, dalam memberikan sakofah, taskif ya. Dari kata sakofah, memberikan tasakofah wa ta'lim dan pengajaran. Jadi maksudnya kitab beliau yang ringkas ini tidak akan cukup kalau menghadirkan seluruh ya metode Nabi dalam pengajaran. Ya hanya sebagian saja. Beliau mengatakan biba'di kan, dengan sebagian saja. Ya.
Amal ahdaful kubro, adapun tujuan terbesar alati wajah ilaiha hadzal muallimul kabir, ya yang dituju, yang diarahkan oleh muallim guru yang besar ini, ya kepada tujuan besar itu, falil hadis ya anha majalat ukhra, membicarakannya itu ada kesempatan lain. Jadi maksudnya di sini beliau hanya membahas tentang asalim jamak dari uslub, metode. Ya, makanya judulnya juga kan wa asalibu fitalim. Jadi membahas tentang Rasul itu sebagai seorang guru dan juga bagaimana metode beliau di dalam mendidik, ya. Nah, tetapi untuk ahdabnya, tujuannya beliau tidak bahas di sini dalam kitab ini. Itu di kesempatan lain, fi majalat ukhra. Gitu ya. Nas'alullah ta'ala taufik, kita memohon kepada Allah taufik, ya hidayah taufik. Hidayah itu ada dua ya, ada hidayatul irsyad berupa ilmu, kalau hidayah taufik berupa pengamalannya. Linuhudi biha, untuk bisa bangkit ya untuk melakukan itu. Ya. Berikutnya, Kaipan gantian. Hadza al-muallimu lil khairi sallallahu alaihi wasallam ala annahu Ummiyun, khabaran lah kan. Ala annahu ummiyun la yaqra'u wa la yaktubu. Qad manahahu Allah ta'ala al-ilma alladhi la yudanihi ahadun minal bashari wa atama alaihi nikmata bima atahu min syakhsiyatin fadzatin sifat dari syakhsiyatin min syakhsiyatin fadzatin jami'atin faridatin wamtanna alaihi biqaulihi subhanahu wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Ya. Jadi mu'alim ya kepada kebaikan ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau itu seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, ya sungguh Allah telah memberikan anugerah kepadanya ilmu yang tidak seorang pun dari manusia menandinginya. La yudanihi. Ya, tidak ada yang bisa menandinginya. Ya, atau pembandingnya. Dari kata adana yudani, ya. Dari kata dain ya, atau dari kata din, karena din itu juga kan artinya balasan. Yang namanya balasan itu kan setimpal, jadi sebanding, sehingga yudanihi itu tidak ada yang menandinginya, yang sebanding dengannya gitu. Juga ada perkataan kama tadinu tudan, sebagaimana kamu memperlakukan, kamu juga akan diperlakukan seperti itu. Jadi sebanding kan, timbal balik. Ya, kalau kita menghormati orang, orang akan menghormati kita. Kalau kita merendahkan orang, ya orang juga akan merendahkan kita. Kama tadinu tudan. Makanya yaumuddin itu kan hari pembalasan. Jadi tidak ada seorang pun dari manusia yang sebanding dengan Rasul ya, dengan anugerah ilmu yang Allah berikan kepadanya. Wa tamma alaihi nikmata, ya menyempurnakan kepada nikmat bima atahu, dengan apa yang dia berikan kepada beliau min syakhsiyatin, dari kepribadian
fadzatin. Ya, yang apa? Fadzatin? Fadzah ya. Fadzah itu yang istimewa. Jamiatin yang lengkap. Faridatin yang punya ciri khas ya unik. Dari kata fardun, fardun itu artinya menyendiri kan, sendiri ya, artinya dia punya keistimewaan tersendiri ya, ciri khas tersendiri ya. Wamtana alaihi biqauli subhana, dan Allah memberikan anugerah ya, minnah ya, dari kata minnah, imtana, imtinan, dengan firman-Nya subhanahu wa ta'ala, wa 'allamaka, dan mengajarkan kepadamu malam takun ta'lam, yang tidak kamu ketahui, wa kana fadlullahi 'alaika azima, dan karunia Allah kepadamu itu ya adalah agung, besar. Jadi rugi kalau kita tidak belajar langsung kepada Nabi. Ya, karena karunia yang Allah berikan kepada Nabi itu luar biasa besarnya. Ya, apalagi sebagai tugas seorang guru, seorang pendidik yang sudah mendidik umatnya. Ya, maka aneh kalau kemudian orang Islam belajar cara mendidiknya bukan kepada Rasul, tapi malah kepada ya bahkan kepada orang-orang yang bukan orang Islam. Ya, orang-orang Barat ya dijadikan tokoh pendidikan. Ya bukan berarti kita menutup diri untuk menerima kebaikan dari manapun. Ya kebaikan tentu ya bisa kita dapatkan karena al-hikmatu ya daulatul mu'min. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah itu adalah barang hilang bagi orang yang beriman. Dimanapun dia menemukannya itu dia lebih berhak baginya. Ya, jadi ya memang kita bisa menerima karena peradaban Islam juga dari sisi keduniaan bisa menerima dari berbagai sumber ya, dari berbagai apa berbagai peradaban yang ada di dunia. Ya, tapi kalau berbicara tentang manhaj, ya, berbicara apalagi apa namanya pijakannya, kemudian orientasinya, begitu itu tidak bisa kalau kita tidak belajar kepada Rasulullah. Ya hal-hal teknis bisa saja gitu kita ambil selama tidak bertentangan. Ya, tapi prinsip-prinsipnya harus kita betul-betul kita dalami dulu gitu. Ya, ini kan orang udah belajar dari mana-mana, tapi kepada Rasul sendiri belum belajar gitu. Nah, itu yang jadi masalah di kita itu. Ya. Jadi ya silakan pelajari dulu Rasul, dan kita mempelajari Rasul itu nggak akan pernah habis. Belajar Rasul itu nggak pernah habis. Ya, ininya ilmunya. Karena tadi wa kana fadlullahi 'alaika azima. Itu betapa besar karunia yang Allah berikan kepada Rasul itu. Jadi ibarat samudera yang luas, kalau kita gali gitu ya tentang keteladanan Rasulullah, tentang sunnah Rasulullah itu nggak akan pernah habis. Ya, dan kita nggak akan pernah bosan untuk terus menggali dari sana. Gitu. Ya, jadi jangan kemudian kita apa namanya memalingkan mata kita gitu, memalingkan perhatian kita kepada yang lain. Ya. Jadi Allah sudah memberikan semuanya lengkap ya kepada Rasulullah, kepribadian yang istimewa lengkap. Ya, ada keistimewaan tersendiri gitu ya. Ya, berikutnya Ustaz Faiz, Panah Ado. Rasul sallallahu alaihi wasallam yanshuru ilma fi nasi wa yudhi'u bainahum wa kana bihaqqin al-mu'allim al-awwal lil khayri fi hadhihi dunya
في جمال بيانه وفصاحة لسانه ونصاعة منطقه وحلاوة أسلوبه ولطف إشارته وإشراف روحه ورحابة صدره ورقة قلبه ووفرة حنانه وحكيم شدته وعديم انتباهه وسمو ذكائه وباله وعنايته وكثير رفقه بالناس حتى قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. Ya, lancar. Tiap hari bahasa Arab. Terjemahkan coba ini bahasanya agak bagus sih, menarik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai tergugah untuk menyebarkan ilmu kepada masyarakat dan menyebarluaskannya di antara mereka. Maka sudah sepantasnya bahwa beliau itu adalah pengajar yang utama, pengajar kebaikan yang pertama di dunia ini. Fi jamal bayan ini karena penjelasannya yang sangat indah dan ucapannya yang sangat fasih dan pola pikirnya yang sangat lurus dan gaya penyampaiannya yang sangat manis dan walutfi isyaratihi dan isyaratnya atau cara tunjuknya yang begitu halus, begitu lembut, wa isyraqi ruhihi dan jiwanya yang begitu bersinar, wa rahabati sadrihi dan hatinya yang begitu lapang, wa riqati qalbihi hatinya yang begitu lembut, wa wafrati hananihi pemurah dan Hanan kasih sayang. kasih sayang dan kasih sayang. Wafrohnya apa? Wafroh. Oh iya, luas. Banyaknya. Yang sangat banyak. Wa hakimi syiddatihi dan ketegasannya yang bijaksana. Wa dimin tibaihi dan perhatiannya yang sangat besar dan kecerdasannya yang begitu tinggi dan wabaliki inayatihi dan perhatiannya yang sangat luar biasa, wa katsiri rizqihi binnas dan kelembutannya yang begitu luas terhadap orang-orang sampai Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiadalah aku diutus kecuali sebagai pengajar. Ya. Jadi memang ini diringkas ya bagaimana keistimewaan Nabi itu dengan bahasa beliau ya, penulis Syekh Abdul Fattah Abu Budah. Yang bahasa beliau itu ya nyastra gitu ya. Kan kalau karena juga ada beberapa video itu ceramah beliau itu. Jadi bahasanya itu rapi gitu. Enak gitu didengar. Syekh Abdul Fattah Abu Budah dan kelihatan dari suaranya itu terpancar ketawaduan beliau itu, sehingga beliau juga itu meneladani ya pada Rasulullah dalam mengajar berdakwah. Jadi Rasulullah SAW mulai ya tadi bangkit ya untuk menyebarkan ilmu kepada manusia ya, menyebarluaskannya. Dan maka sebenar-benarnya ya Rasul itu adalah pengajar guru pertama di dunia ini. Ya, bagaimana keistimewaan dalam pengajarannya ini diringkas dalam bahasa ini, yaitu penjelasannya yang indah kalau menjelaskan itu. Makanya di dalam hadis kan beliau mengatakan uti itu jawami al-kalim. Jadi aku itu diberi jawami al-kalim. Jawami al-kalim itu kata-kata ringkas tapi kandungannya mendalam gitu, kandungannya luas. Ya, makanya kalau kita baca hadis-hadis Rasul itu ringkas. Tapi terkumpul di situ berbagai hikmah, berbagai pengajaran gitu. Sehingga dengan itu juga jadi mudah untuk dihafal.
Makanya para sahabat itu mereka mampu menghafal gitu ya, hadis-hadis Rasul SAW. Karena diberikan jawami'ul kalim itu tadi. Ya, makanya kan ada hadis-hadis pendek. Innamal a'malu binniyat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi misalnya. Itu menarik ya untuk diajarkan hadis-hadis yang ringkas itu. Karena memang tadi agar mudah diterima. Islam ini mudah ya, sehingga ajaran yang disampaikannya juga mudah. Kalimat-kalimat yang disampaikannya juga mudah. Kalau yang panjang-panjang itu hadis-hadis yang banyak biasanya mau cerita. Kalau ada kisah kan yang namanya kisah mah panjang gitu. Nah, sebenarnya panjang juga kalau yang namanya kisah mudah juga dihafal. Asal tahu alurnya gitu sebetulnya. Makanya kan kayak hafalan hadis untuk anak ya, pendek-pendek gitu mudah sebetulnya. Dan itu kan bisa diajarkan sejak awal, sejak kecil itu. Selain hafal Quran, hadis-hadis pendek. Ya tentang masalah adab, akhlak kayak di Bulughul Maram kan di akhir itu ada Kitabul Jami ya. Itu hadisnya pendek-pendek tapi sangat bagus untuk adab itu. Karena dulu anak juga waktu mulai belajar itu di sanawiyah itu ngapalin itu aja dari Bulughul Maram. Kitabul Jami itu menarik untuk dihafal jadi pegangan. Misalnya Laisa Syadid bisur'ah ya. Orang kuat itu bukanlah pegulat. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu illa ghadab. Jadi emang yang dulu anak hafal sanawiyah itu ya sekarang keinget gitu. Sampai ini. Makanya menghafal di waktu kecil itu luar biasa, ada pengaruhnya. Bisa kita bawa sampai dewasa. Beda yang kalau udah agak berumur baru menghafal. Agak berat deh. Ya, nah ini kemudahan beliau di dalam menjelaskan, ada keindahan. Bahkan hadis-hadis itu kan susunannya bagus gitu bahasanya. Sehingga kalau orang sudah sangat akrab dengan hadis-hadis itu tahu. Makanya para ulama itu mereka punya ketika menilai hadis itu dari segi susunan bahasanya, ya itu sudah bisa membedakan gitu. Oh ini hadis Nabi, ini bukan gitu. Dari segi susunan matan. Jadi sudah ada merasakan zauknya gitu. Ya, merasakan ada rasa gitu kepada susunan dari ucapan-ucapan Nabi. Karena berbeda. Ke ulama yang sudah terbiasa gitu banyak menguasai hadis. Sehingga sampai hal-hal yang kecacatan tersembunyi. Maka dalam ilmu hadis kan ada yang menyebabkan hadis itu lemah, diantaranya ada ilah. Ilah itu kan kecacatan. Ya, karena hadis sahih itu kan apa pengertiannya hadis sahih? Mata sholat kan sanaduhu min awalihi ila muntahu, ya kan? Binakli adli dobiti binakli adli tami dobti, ya min goiri syududin wala ilah. Ya, tanpa ada syad dan juga ilah. Nah, ilah itu kecacatan yang tersembunyi. Baik itu pada sanad maupun pada matannya. Nah, kecacatan pada mata itu hanya diketahui oleh para ulama yang memang sudah akrab dengan banyak hadis. Kalau orang cuma baru belajar satu tahun nggak akan mengetahui. Ya, ada apa namanya dalam matan itu ada kecacatan, ada kurang enak gitu kan didengar. Ini kayaknya bukan hadis Nabi gitu. Nabi nggak mungkin mengatakan ini. Gitu. Ya. Ya, jadi karena tadi Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan kebagusan di dalam penjelasan. Karena memang setiap yang diucapkan Nabi itu wahyu. Ya, wahyu cuman dibahasakan dengan bahasa Nabi. Makanya kita harus membedakan. Ada Al-Quran, ada hadis Nabi, ada hadis Qudsi. Ya kan? Kalau Al-Quran itu makna dan lafaznya dari Allah. Al-Quran itu
Makanya kita katakan qala Allahu fil Qur'anil Karim, bukan kayak si Panji Gumilang mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Itu kan nggak benar. Jadi dia tidak bisa membedakan antara Quran dan hadis. Walaupun dua-duanya wahyu. Quran itu wahyu, hadis Nabi juga wahyu kan. Ya. Tapi dari segi redaksinya beda. Kalau Quran itu lafaz dan maknanya langsung dari Allah. Tidak boleh kita katakan kalau Rasul fil Qur'anil Karim, nggak boleh. Karena itu langsung qala Allahu fil Qur'anil Karim. Gitu. Ya. Nah, dan dia mengandung kemujizatan yang dari segi susunan bahasanya. Ya. Dan membacanya ibadah dan dibaca dalam sholat. Nah, kalau hadis Nabi maknanya dari Allah tapi redaksinya dari Nabi. Redaksinya dari Nabi. Ya, makanya kan ada hadis yang berupa ucapan, berupa perbuatan. Apalagi kalau yang berupa perbuatan itu kan diceritakannya oleh sahabat. Rasul melakukan ini kan gitu. Yang menceritakannya kan sahabat. Kalau berupa perbuatan Rasul atau menjelaskan tentang sifat-sifat beliau. Begitu kan. Nah, kalau hadis qudsi itu yang berkatanya Allah. Cuman tidak masuk dalam Al-Qur'an. Ya, jadi firman Allah yang diceritakan oleh Nabi dalam hadis, itu namanya hadis qudsi. Tapi dia bukan Quran. Dia firman Allah, cuman diceritakan langsung dalam hadis, tidak diturunkan sebagai Quran. Makanya tidak bisa kita baca dalam sholat pakai hadis qudsi, nggak bisa. Ya, karena yang dibaca dalam sholat kan Al-Quran. Ya, nggak boleh. Misalnya membaca hadis qudsi nanti misalnya ya ibadi inni haramtu zulma alaikum fala tazlimu. Itu hadis qudsi kan diantaranya. Ya, nah kalau hadis qudsi ya kita katakan dia firman Allah qala Allahu kan. Ya, atau fima yarwihi an rabbihi, ya, yang diriwayatkan oleh Nabi dari Rabbnya. Itu kalau Allah Ta'ala itu di dalam yang namanya hadis qudsi. Ya, nah seperti ini harus kita bilang. Walaupun semuanya berupa wahyu, tidak akan keluar dari wahyu. Ya, makanya apa yang diucapkan oleh Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Tidaklah Rasulullah itu berbicara atas dasar hawa nafsunya. Melainkan dia adalah wahyu yang diwahyukan. Ya, dan beliau juga mengatakan innama utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ya, sungguhnya aku itu diberikan Al-Qur'an dan yang semisal dengannya itu hadis. Nah, tidak bisa dipisahkan itu. Wahyu dua-duanya. Ya. Nah, ini harus kuat ya pemahaman kita dalam hal ini karena orang-orang yang menyimpang juga mereka pasti akan mengutak-atik ya menyelewengkan dari dasar ini, dari sumber ini. Ya. Dengan berbagai penyimpangan. Mengatakan Quran itu perkataan Nabi, itu kan apa bedanya dengan orang-orang kafir? Orang-orang orientalis kan begitu. Quran itu karangan Nabi itu. Ya kan? Atau sebaliknya ada yang ingkar sunnah. Ada itu ya yang Quran saja itu. Ingkar sunnah dianggapnya hadis itu katanya dari orang Yahudi segala macam. Nah, ya itu karena memang ketidaktahuan bahwa ilmu hadis itu sangat dijaga gitu ya. Ada ilmu-ilmu yang kalau kita pelajari itu ya ada dasarnya bagaimana hadis itu bisa sampai kepada kita. Ya, dan juga ya intinya kalau kita iman kepada Allah, percaya kepada Allah, ya Allah sudah menjamin akan menjaga ajarannya sampai hari kiamat.